Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dari perusahaan Unilever Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki Wulandari. Saya lahir pada tanggal 4 Agustus tahun 2009 di Karawang. Status saya sekarang sebagai pelajar di SMK Rosma berjurusan TKJ, yaitu Teknik Komputer Jaringan. Alasan saya meminati jurusan ini karena saya sangat meminati jurusan ini dan mencari bakat saya di jurusan ini. Lanjut ke profil perusahaan. PT Unilever Indonesia memiliki kode saham yaitu ULPR. PT Unilever Indonesia didirikan pada tahun 1933. Perusahaan ini telah berdiri lebih dari 100 tahun yang lalu. PT Unilever merupakan perusahaan konsumsi terbesar di dunia. PT Unilever Indonesia memiliki 9 cabang yang berada di Cikarang dan Rungkut, dan ke-9 cabang tersebut telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Lokasi kantor pusatnya itu berada di Barat BSD City, Green Office Park, Jalan BSD, Grand Boulevard Cove, nomor 3, Sempora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Lalu ada tujuan perusahaan. Unilever memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif. Lalu di sini ada visi dan misinya. Visi dan misi PT Unilever adalah yang pertama, untuk menjadi pemimpin di pasar global dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Misinya adalah menciptakan dunia yang lebih baik dengan memberikan layanan atau produk yang membuat konsumen merasa nyaman. Lalu ada budaya kerja perusahaan. PT Unilever memiliki 2 budaya kerja perusahaan, yakni ada integritas dan saling menghormati. Integritas adalah mereka berkomitmen untuk saling berintegritas, melakukan hal yang baik demi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Lalu ada saling menghormati. Mereka berkomitmen untuk saling menghormati dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Di slide selanjutnya ada sejarah PT Unilever. PT Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember tahun 1933 di Angke, Jakarta Utara. Perusahaan ini awalnya diberi nama yaitu Lever Zeefabrieken N.V. Perusahaan ini didirikan melalui penggabungan 2 perusahaan besar, yaitu ada Lever Brothers yang didirikan oleh William Haskett Lever dan James Derrick Lever di Inggris pada tahun 1885. Yang kedua ada Margarin Union dari Belanda. Beberapa pendiri Unilever yang lainnya itu adalah Antonius Johannes Jurgens, yang kedua ada William Haskett Lever, yang ketiga ada James Derrick Lever, yang keempat ada Samuel van den Berg, yang kelima ada George Kidd. Kemudian ada produk dan tempat didistribusikannya. Sejak tanggal 5 Desember tahun 1933, PT Unilever telah berdiri menjadi perusahaan fast moving consumer goods yang senantiasa menemani kita dalam kehidupan sehari-hari melalui produk-produknya. Contoh produk-produknya itu adalah seperti kebutuhan mandi, seperti dari merek Lifebuoy dan Dove itu berupa sabun mandi, Sunsilk itu berupa shampoo, Rexona berupa deodoran, Vaseline berupa pelembab bibir. Lalu ada kebutuhan mencuci baju seperti Molto dan Rinso berupa deterjen dan pewangi pakaian. Lalu tempat didistribusikannya. Produk Unilever didistribusikan ke berbagai wilayah di dunia termasuk perkotaan dan perdesaan. PT Unilever Indonesia adalah perusahaan fast moving consumer good yang memiliki jaringan yang luas. PT Unilever Indonesia telah didistribusikan di 190 negara. Produk-produk Unilever biasanya ditemukan di supermarket, minimarket, dan di warung-warung terdekat. Lalu ada penghargaan perusahaan. Pada tahun 2023, yakni merek terbesar Unilever yaitu Dove mendapatkan penghargaan Media Lions Grand Prix dalam kampanye #TurnYourBacks yang diselenggarakan di Ogilvy, London. Lalu yang kedua, PT Unilever Indonesia mendapatkan 2 penghargaan dari LPPOM MUI dalam penghargaan Halal Awards.
Lalu ada target pasar. Target pasar PT Unilever memiliki target pasar yang luas, mencakup berbagai segmen konsumen di seluruh dunia. Target pasarnya itu ada berdasarkan demografi usia, mulai dari anak-anak hingga remaja, lalu dari remaja hingga dewasa muda, lalu sampai dengan orang tua. Produk Unilever juga menciptakan produk khusus untuk jenis kelamin pria dan wanita. Lalu berdasarkan geografi, PT Unilever telah menjual produk-produknya di lebih dari 190 negara termasuk benua Asia, Afrika, dan Amerika. Lalu berdasarkan psikografis, PT Unilever cocok untuk keluarga yang sedang mencari produk yang berkualitas. Lalu di slide selanjutnya, di sini ada struktur organisasi PT Unilever. Terdiri dari 9 orang. Yang pertama ada Sanjeev Mehta sebagai Presiden Komisaris, lalu ada Benji Yap sebagai Presiden Direktur, lalu ada Vivek Agarwal sebagai Direktur Keuangan, lalu ada Eni Hartati sebagai Direktur Integrated Operation, lalu ada Vandana Suri sebagai Direktur Personal Care, lalu ada Nurdiana Daru sebagai Sekretaris Perusahaan, lalu ada Willy Sailan sebagai Direktur Human Resource, lalu ada Herni Raharja sebagai Direktur Pemasaran, yang terakhir ada Ainul Yakin sebagai Direktur Personal Care. Di slide selanjutnya, di sini ada keuntungan perusahaan dan gaji karyawan. PT Unilever Indonesia memiliki penaikan laba bersih dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2021 memiliki laba bersih sebesar 5,7 triliun, pada tahun 2022 memiliki laba bersih sebanyak 4,8 triliun, pada tahun 2023 memiliki laba bersih sebanyak 4,8 triliun, pada tahun 2024 memiliki laba bersih sebanyak 3,0 triliun. Lalu gaji-gaji karyawan PT Unilever sangat bervariasi. Itu dikarenakan berdasarkan tingkat pendidikan, lalu dengan posisi yang diambilnya. Gajinya itu rata-rata mulai dari 3 juta per bulan sampai dengan 19.992.000 per bulan. Sekian presentasi dari saya. Kalau bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.